Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, meskipun lewat daring, tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nantinya materi yang kita laksanakan ini senantiasa kita pahami bersama. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Mas Ilhami untuk memimpin doa belajar. Silakan. Istilah dan qiraatu doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futu al-arifina bihikmatik wa ansur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian selanjutnya absensi. Ya, silakan kalian untuk ngechat di aplikasi ini ya. Paling bawah itu ada chat. Nah, di situ ucapkan saja kalimat hadir ataupun disertakan nama kalian masing-masing. Paham ya Mas ya? Oke. Nah, biar nanti saya bisa memantau siapa saja yang hadir. Kemudian materi pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan puasa. Jelas ya suara saya ya? Jelas. Ya. Saya akan tampilkan PowerPoint. Silakan dicek apakah sudah muncul di layar kalian semua. Sudah. Sudah. Oke. Baik, untuk kali ini kita akan menerangkan tentang ketentuan puasa, ya, yaitu pertama kita akan bahas tentang pengertian puasa. Ya, perlu diperhatikan bahwasanya yang pertama pengertian puasa menurut bahasa, ya, ialah menahan. Paham ya Mas ya? Apa menurut bahasa? Menahan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya pengertian puasa secara istilah. Secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Nah, jadi kita benar-benar menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, yang membatalkan puasa apa saja nanti di bawah akan kita bahas. Ya, selanjutnya yaitu tentang dalil puasa. Nah, dalilnya mana nih? Di dalam Al-Quran ya sudah muncul ya itu tentang dalil diwajibkannya berpuasa khususnya di bulan Ramadan, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, udah paham semua ya? Hafal semua ya? Ya, ini bisa dijadikan pegangan kita bahwasanya dalil yang mewajibkan kita puasa yaitu di surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan terkait syarat puasa. Nah, ini perhatikan. Syarat puasa yang pertama yaitu syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Ya, antara lain yang pertama Islam. Kita Islam mau bukan? Mas Adis Islam?
Kemudian yang kedua balik. Nah, Islam itu memang agamanya Islam, itu diwajibkan, syarat wajibnya. Kemudian yang kedua balik. Balik itu sudah mencapai usia dewasa. Kalau misalkan yang siswa putra itu minimal usia 15 tahun, yang putri 9 tahun. Ya, karena biasanya di usia 9 tahun itu sudah keluar darah haid. Kemudian berakal sehat. Ya, berakal sehat ini artinya orang tersebut itu tidak stres. Ya. Dan kemudian mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya suci dari hadas dan nifas, haid dan nifas. Ya, itu harus suci, benar-benar suci. Tidak boleh kemudian ketika seseorang perempuan khususnya yang sedang haid itu melakukan puasa, tidak bisa. Ya, itu tidak masuk syarat wajib. Harus suci. Selanjutnya menetap. Artinya menetap itu tidak dalam perjalanan. Ya. Paham ya Mas ya? Halo, bisa dipahami ya untuk syarat wajib puasa? Oke. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Nah, syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah puasa antara lain yang pertama yaitu Islam. Nah, tadi juga syarat wajib itu juga Islam. Di sini syarat sahnya juga harus Islam. Karena ketika seorang Kristen yang melaksanakan puasa, meskipun dia full 1 hari, itu tidak akan diterima karena agamanya bukan Islam. Jadi harus Islam dulu baru nanti puasanya sah. Kemudian yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu adalah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya suci dari haid dan nifas, sama tadi ya. Kemudian yang keempat, berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Ya, hari raya, hari tasrek itu nggak boleh untuk puasa. Ya, kayak kemarin kita kan merayakan hari raya Idul Adha dan hari tasrek itu diharamkan hari-hari itu untuk kita berpuasa. Selanjutnya rukun puasa, Mas. Nah, rukun puasa ini ada 2, yaitu yang pertama niat. Nah, kita tidak akan sah ketika kita melaksanakan puasa kok tidak niat. Ya. Niat apa? Niat untuk menyengaja berpuasa, ya, yaitu adanya kesengajaan di dalam hati. Jadi dalam hati kita itu benar-benar niat untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Ya, lah Pak, kalau misalkan ada adik saya yang puasa, kemudian dia buka di jam 12 siang, itu bagaimana? Itu ya dijadikan sebagai wujud latihan. Ya, karena pada hakikatnya puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Paham ya Mas ya? Oke. Selanjutnya, nah, setelah kita tahu pengertian puasa, syarat, rukun, kemudian sekarang hal-hal yang batalkan puasa ini. Ya. Saat kita berpuasa, berhati-hatilah, jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Ya. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain yang pertama makan dan minum dengan disengaja. Kita lagi main bola nih misalkan puasa. Kemudian kita sadar bahwa kita sedang berpuasa kok ternyata ambil minum, terus kemudian minum, itu kan disengaja, berarti puasanya batal. Ya. Kemudian yang kedua murtad. Naudzubillah min dzalik. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ya. Contoh misalkan lagi puasa kemudian dia mengatakan saya keluar dari Islam. Nah, dan dia benar-benar murtad. Dia musyrik. Nah, akhirnya ya bisa batal puasanya karena gara-gara murtad. Yang ketiga muntah dengan disengaja. Nah,
Kalau muntah disengaja ini berarti disogok-sogok. Ya, mulutnya itu disogok-sogok sampai kemudian muncul atau keluar mutahnya. Kalau misalkan lagi dalam perjalanan orang apa-apa. Ya, Mas ya. Lagi Mas Adis misalkan lagi dalam perjalanan pakai mobil set, kemudian di tengah perjalanan kok mutah dengan sendirinya karena jelek baunya ataupun kondisinya yang tidak stabil, itu tidak membatalkan puasa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ini nanti ketika nanti kalian besok ya sudah dewasa, sudah punya istri, ya itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ya tidak boleh. Ya wong lagi puasa kok. Selanjutnya yaitu keluar darah haid. Nah, keluar darah haid atau nifas. Lagi puasa nih seorang wanita. Kemudian dia ujug-ujug keluar darah haid. Nah, ini puasanya batal. Selanjutnya yaitu keluar air mani yang disengaja. Nah, ini yang laki-laki nih khususnya ini. Ketika berpuasa jangan sampai melakukan atau melihat hal-hal yang negatif. Karena itu bisa memunculkan pikiran yang kotor. Dan ketika pikiran yang kotor ini muncul, ketika pikiran yang muncul ini kotor, negatif, ini akan senantiasa munculkan suatu pemikiran kotor yang akhirnya melihat video-video yang tidak senonoh, yang akhirnya bisa menjadikan keluarnya mani bisa secara disengaja, itu bisa jadi. Nah, akan tetapi ketika kita lagi puasa kemudian kita tidur, kok kemudian keluar mani, tidak jadi masalah. Paham, Mas? Ya, tidak batal puasanya. Paham ya? Oke. Yang ketujuh, merubah niat puasa. Lagi puasa kemudian merubah niat. Ini tidak boleh. Ini bisa membatalkan puasa. Yang kedelapan yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Sebab orang mabuk itu nggak normal. Ya kan? Pingsan atau gila, stres. Orang stres, ya orang lagi puasa kemudian stres. Nah, dia ini batal nih puasanya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kemudian selanjutnya saya akan bertanya. Nah, ini setelah tadi kita berbincang-bincang, ya, ataupun kita menjelaskan, mempelajari tentang materi puasa, saya akan bertanya tentang pengertian puasa secara bahasa apa ya itu, Mas Adis? Apa Mas? Menahan. Oke. Menahan. Ya, kalau Mas Ilham untuk pengertian puasa secara istilah apa? Menahan makan dan minum dari imsak sampai terbenamnya matahari. Oke. Berarti sampai waktu maghrib ya. Ya. Kemudian, oke, siapa yang bisa jawab ini? Kemudian syarat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat apa? Syarat wajib. Nah, yang kedua syarat sah. Nah, ya kan? Nah, dari syarat wajib itu yang pertama yaitu apa? Beragama Islam. Syarat sah juga beragama Islam. Itu paling terpenting itu. Ya, kalau nggak agama Islam, nggak syarat wajib, nggak masuk juga syarat sah. Ya, oke. Kemudian bareng-bareng coba kita niat berpuasa. Ya, berpuasa bulan Ramadan. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghodin an adai Wahdi syahri Ramadana Sunnati lillahi ta'ala. Oke. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan saya. Kesimpulan saya ya tentang ketentuan puasa itu dari mulai pengertian, kemudian syarat wajib, syarat sah, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa ini harus kita
perhatikan ya, jangan sampai kita teledor dengan materi-materi yang seperti ini yang nantinya ketika kita mengamalkan kok kita kebingungan. Paham ya Mas ya? Jadi jangan sampai bingung. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian nanti tugas bisa dikumpulkan lewat WA ataupun lewat email. Ya, nanti akan saya share untuk soal-soalnya. Kemudian nanti dikerjakan dan dikirimkan secepatnya. Oke. Dan untuk mengakhiri perjumpaan pada pertemuan kita kali ini, marilah kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.